Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Desmilawati dalam pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini Ibu akan membahas Akidah Akhlak kelas 8, yaitu tentang keistimewaan Al-Quran. Ibu ulangi, tentang keistimewaan Al-Quran. Sebelum kita masuk ke materi keistimewaan Al-Quran, mari kita bahas dulu tentang kompetensi dasar. 1. Memahami keutamaan Al-Quran. 2. Mengamalkan sikap kecintaan terhadap Al-Quran. 3. Memahami sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran. 4. Mengomunikasikan bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah: pertama, peserta didik mampu memahami pengertian Al-Quran. 2. Peserta didik mampu memahami sejarah turunnya Al-Quran. 3. Peserta didik mampu mengkategorikan isi pokok kandungan Al-Quran. 4. Peserta didik mampu mengkategorikan fungsi dan tujuan Al-Quran. 5. Peserta didik mampu menyusun kembali nama lain Al-Quran. 6. Peserta didik mampu menyimpulkan keistimewaan Al-Quran. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, mari kita perhatikan gambar berikut. Ada seorang anak yang sedang membaca Al-Quran. Suasana gelap gulita ditemani dengan sebuah lilin. Mari kita perhatikan gambar ini. Pada gambar kedua, kita lihat seorang kakek juga sedang membaca Al-Quran. Nah, dari dua gambar tersebut, apakah fenomena yang dapat kita simpulkan? Masalah yang dapat kita perdalam? Mari kita perhatikan dengan seksama gambar satu dan gambar kedua tersebut. Selanjutnya, mari kita masuk kepada materi pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'anan, yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah, yaitu kalam Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat baginya dan menjadi ibadah bagi hamba yang membacanya. Selanjutnya, kita bahas tentang sejarah turunnya Al-Quran. Nuzulul Al-Quran, turunnya Al-Quran ayat pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 pada malam 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira. Sejarah turunnya Al-Quran terdiri dari dua periode. Periode pertama yaitu periode Makkah, di mana disebut juga dengan surat Makkiyah, yang turun selama 12 tahun 5 bulan, sebanyak 86 surat. Ayatnya pendek-pendek, dimulai dengan kalimat Ya ayuhan nas, wahai manusia, dan berisi perintah beriman kepada Allah. Sedangkan periode kedua yaitu periode Madinah, yang dikenal dengan surat Madaniyah, yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan, sebanyak 28 surat. Ayatnya panjang, diawali dengan kalimat Ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang beriman, berisi hukum. Adapun isi pokok kandungan Al-Quran ada 7 bagian. Yang pertama, akidah. Kedua, ibadah. 3, muamalah. 4, akhlakul karimah. 5, tarikh. Yang keenam, syariat. Jadi, isi pokok kandungan Al-Quran ada 6. Yang pertama, akidah. Kedua, ibadah. Ketiga, muamalah.
keempat, akhlakul karimah, kelima, tarikh, yang keenam, syariat. Sedangkan fungsi dan tujuan Al-Quran yaitu fungsinya pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Sedangkan tujuannya menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Nama-nama lain dari Al-Quran: Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikir, Al-Huda, An-Nur, Al-Bayyinah. Keistimewaan Al-Quran ialah pertama dari segi kedudukan. 1. Membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. 2. Menjadi penyempurna isi kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan dari segi kelebihannya: 1. Segi keaslian. 2. Segi isi kandungan Al-Quran. 3. Segi susunan bahasanya. 4. Segi misi yang diemban. Oke, demikianlah tadi pemaparan materi tentang keistimewaan Al-Quran. Sekarang, Ibu akan memberikan tugas kelompok diskusi. Kelompok 1. Bagaimana pendapatmu terhadap seseorang yang mengaku beragama Islam tapi tidak mau membaca Al-Quran? Kelompok 2. Al-Quran adalah kitab yang sempurna, yang berisi semua aspek kehidupan di dunia dan akhirat. Menurutmu, bagaimana sikapmu sebagai seorang peserta didik yang beriman dan mencintai Al-Quran? Kelompok 3. Bagaimana menurut pendapatmu, apa saja manfaat yang didapat dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Oke, baiklah Nanda, demikian materi kali ini. Silakan kerjakan tugas kelompok diskusi, dan nanti setelah selesai, kita akan menampilkannya bersama masing-masing utusan ke depan kelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah materi tentang keistimewaan Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe Desnilawati Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.